Ya sahabat semua, mari sekarang diguyur hujan. Dan insya Allah kita akan berkunjung ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di bawah kubah hijau tersebut. Ya, ayo kita masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Makin deras ya, saudara wa ta'ala. Allahumma sajiban nafi'an. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Lutfi Rakim di vlog Madinah, Madinatun Nabi. Oke teman-teman semua, alhamdulillah sekarang saya mau ngajak teman-teman semua berziarah ke makam Habibinal Mustafa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia itu berada di Babus Salam. Ya, insya Allah kita semua akan berziarah ke makam beliau dan kita akan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus napak tilas riwayat beliau dan bagaimana beliau di akhir hidupnya, di akhir masanya itu berwasiat kepada kita umatnya yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini tuh lihat becek banget kan ya teman-teman jalanannya. Nah ini dia pintu masuk utama Masjid Nabawi, yaitu 333. Itu lihat tuh ada tulisan bahasa Arabnya. Nggak pernah sepi guys. Ya layaknya Masjidil Haram yang nggak pernah sepi dari para pengunjung. Oke, kita masuk lagi ya teman-teman. Nah, dari pintu 33 kalau mau berkunjung ke makam Rasul, kita harus belok kanan. Ya, ini dia belok kanan sebelah sini. Ya, teman-teman semua, jadi sepertinya lah kondisi Masjid Nabawi usai sholat ya. Masya Allah, ini kondisinya sangat syahdu dan mendung ya, karena memang habis hujan ya guys. Biasanya ini di setiap kotakan ini nih yang ditandai dengan hijau itu ada karpet warna hijau. Itu biasa tempat alas untuk sholat ya. Tapi karena tadi habis hujan makanya dilepas, karena lihat sendiri tuh ada bolongan-bolongan di sana yang mungkin nanti bisa kena airnya ya, bisa mengotori karpet tersebut. Nah teman-teman semua ya, kalau kalian lurus terus ke depan ya, itu ada pintu 326. Coba teman-teman lihat ya, itu pintu 326. Kalau kalian lurus itu ada sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Ya insya Allah di kesempatan mendatang kita akan berziarah ke sana. Ya kita akan napak tilas ke tempat-tempat bersejarah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Tapi karena hari ini kita mau berkunjung ke makam Rasul, maka kita skip dulu ya, insya Allah. Ya, jadi teman-teman semua, di antara adab berkunjung ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama adalah kita harus niatkan bahwasanya ziarah ini untuk mengingat kematian. Ya, karena Nabi berpesan kepada umatnya, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ya. Dulu aku itu melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut ya. Maka sekarang ziarahlah karena itu bisa mengingatkan kepada kematian. Kemudian kita juga dianjurkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disunahkan untuk menyapa beliau, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian di sampingnya nanti ada makam Abu Bakar As-Siddiq, assalamualaikum ya Abu Bakar. Yang terakhir ada makam sahabat Umar bin Khattab, assalamualaikum ya Umar bin Faruq. Nabi tidak butuh doa kita, Nabi tidak butuh salawat kita, tapi kita yang butuh kepada salawat, kita yang butuh kepada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan ya, barang siapa yang bersolawat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi asyra sholawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 sholawat. Masya Allah ya. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Kenapa demikian? Karena beliau ketika meninggal itu berada di pangkuan Sayyidah Aisyah yang mana berada di kamarnya. Nah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, sebetulnya terjadi ya perdebatan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikuburkan. Ya, kemudian ada beberapa sahabat yang mengusulkan pada sahabat yang lainnya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di mimbarnya, karena itu adalah tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkhutbah. Kemudian ada yang juga bilang, ada sahabat lain yang bilang untuk dimakamkan saja di mihrabnya. Ya, lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan petunjuk. Ya, bos, dan beliau berkata, wahai sahabat, ya sungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya tidaklah seorang nabi dimakamkan ya ketika meninggal kecuali tempat ia meninggal.
Oleh karena itu selesai perdebatan dan dimakamkanlah Nabi SAW di tempat yang sekarang jasad beliau yang mulia, jasad beliau yang suci berada, yaitu di kamar Sayyidah Aisyah. Dan kamar Sayyidah Aisyah, kamar Rasulullah itu berada di dekat mimbar Nabi SAW. Dan makanya Nabi SAW mengatakan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, antara rumahku dan mimbarku itu adalah satu di antara taman-taman surga. Nah, yang sekarang kita sebut sebagai Raudhah. Ini sudah mulai terang sedikit ya, meskipun masih gerimis. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman bisa lihat bagaimana alat-alat pembersih yang modern dipakai di Masjid Nabawi ya, untuk lebih efisien dalam menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia Babus Salam. Tuh, teman-teman bisa lihat di dalamnya terdapat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan untuk menuju ke sana kita harus muter dari ke sana ya, teman-teman ya. Karena kita nggak bisa langsung nembus sini ya. Itu ada pembatas di sini, dan jangan sekali-sekali melewati pembatas di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram karena hukumannya sangat berat ya, teman-teman. Kalian bisa diciduk oleh askar. Ya, jadi kita harus muter. Itu dia orang muter mengantri dari sana kemudian masuk ke sini. Ya, Masya Allah, ini hujan lebat lagi ya guys ya. Baru saja saya ingin masuk ke makam Nabi, lalu tiba-tiba hujan makin deras ya, saudara Allah Ta'ala. Allahumma sojiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini menjadi manfaat untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi. Ya, tuh lihat tuh, payung-payung di atas itu nembus ya teman-teman ya, ada yang bocor tuh. Nah, jadi kita bertutur di sini sebetulnya masih kena hujan juga. Masya Allah, ini mungkin pemandangan yang sangat jarang ya sahabat semua dapatkan di kota suci Madinah. Hujan lebat seperti ini yang terus menerus dari pagi sampai sore. Masya Allah. Oke, tampaknya hujan sudah hampir reda ya teman-teman. Mari kita menuju ke makam beliau lewat pintu ini. Insya Allah ini sudah lumayan. Oke teman-teman semua, itu sudah tampak kubah warna hijau. Itu dia adalah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawahnya. Ya, ini hujan sudah hampir reda. Alhamdulillah. Masya Allah, ini benar-benar becek ya. Sampai saat ini, sampai batas ini sebenarnya kita masih diizinkan untuk memakai alas kaki ya. Meskipun beberapa orang banyak yang tidak memakai alas kaki. Oke, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Sebentar lagi kita akan masuki Babus Salam. Ya, ini dia Babus Salam, pintu menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita diharuskan untuk melepas alas kaki karena di dalam adalah area batas suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya, teman-teman semua. Jadi kalau kita lurus ke sana itu adalah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sebelah kanan. Oke, masuk sebelah kanan sini. Karena kalau di sebelah kiri, ya itu adalah pintu untuk menuju Raudhah. Yang mana untuk masukinya kita harus menggunakan tasrih dan tidak lewat sini. Ini pintu keluar Raudhah ya. Itu. Ya. Oke. Masya Allah. Ini orang-orang jamaah yang habis keluar dari pintu Raudhah. Jadi harus mengantri ya. Ini sekarang kita di samping Raudhah ini
ada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang menjadi makam beliau. Sebelah sini. Temen jangan sampai salah juga ya, karena di sini ada 3 kamar ya. Makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di tengah ini. Di atas ada tulisan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum di ba'd tahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian makam Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar radhiyallahu anhu. يلا يا شيخ لا ترجع Alhamdulillah teman-teman semua, kita habis berkunjung ke makam beliau. Ya, ini pintu keluarnya Babul Baqi' ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Oke, sahabat semua, alhamdulillah kita sudah berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Begitu tenang perasaan ini ketika berkunjung ke makam orang yang paling mulia di muka bumi ini. Orang yang menyampaikan risalah Islam secara lengkap, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah juga ini cuaca sudah mulai membaik ya. Mendung, masih mendung dan hujan sudah mulai reda. Insya Allah kita akan melipir sejenak ke dalam masjid. Ya, kita akan membacakan riwayat beliau. Ya, jadi teman-teman kita sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Ya, jadi seperti inilah kondisi Masjid Nabawi ya. Insya Allah selalu ramai, tempat yang sangat tenang untuk beribadah. Di dalamnya banyak terdapat kajian-kajian dari para ulama. Bahkan ada ulama Indonesia yang mengisi kajian di dalam masjid ini di dekat pintu 19 ya biasanya. Dengan berbagai macam cara. Maka dari situ nanti ketika Muslimah ingin hijrah sendirian, tidak mungkin seorang wanita bersafar dalam keadaan yang begitu mencengkamkan dari Makkah menuju Madinah, bukan safar biasa. Baik teman-teman semua, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Nabawi, Masjidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bercerita sedikit mengenai detik-detik terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berpulang kepada Rabb-Nya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Sang Ilahi, ada beberapa isyarat yang mengindikasikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berpulang kepada Rabb-Nya. Di antaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu selama 10 hari. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf di masjid itu 10 hari. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fi ya i'takafa 20 yawman. Dan ketika di tahun Nabi SAW dicabut nyawanya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW beriktikaf selama 20 hari. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya, yang begitu mulia, yang sudah dijamin surga, itu masih fokus beribadah, masih ingin terus beramal soleh di akhir hidupnya. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi khairan ista'malahu." Ya, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, itu Allah akan mempekerjakannya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah mempekerjakannya? Wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? "Yuwaffiquhu bi'amalin shalihin qabla mautihi." Ya, yaitu Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sudah dijamin oleh surga. Dan lalu bagaimana kita yang perilaku kita selalu berbuat maksiat? Kemudian isyarat berikutnya bahwa Nabi SAW yang pernah bersabda bahwasanya Jibril mendatangi beliau untuk mengulangi Al-Quran itu sebanyak 2 kali pada tahun di mana Nabi SAW dicabut nyawanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana biasanya Jibril datang pada Nabi setiap tahunnya itu hanya 1 kali untuk mengulang hafal Al-Quran bersama Nabi SAW. Dan di tahun Nabi SAW dicabut nyawanya itu Jibril datang sebanyak 2 kali untuk membacakan Al-Quran agar supaya Al-Quran
tetap terjaga hingga yaumil hisab. Yang berikutnya adalah Nabi SAW bersabda atau berkhutbah di padang Arafah ketika haji wada, haji perpisahan, dengan kata-kata yang mengisyaratkan bahwa beliau sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Nabi SAW berkata kepada para sahabat di Jabal Rahmah, "Ya ayyuhan nas, isma'u minni ubayyin lakum." Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku, aku akan menjelaskan kepada kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Ya, sungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan kalian lagi fi mauqifi hada, di tempat ini. Ya, kemudian Nabi melanjutkan dengan khutbah yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, ya ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum bila an taqu rabbakum, hingga seterusnya. Nabi SAW bersabda, fal yuballighu syahidu minkumul ghaib. Ya, maka berikanlah kabar ya kepada orang-orang yang gaib hari ini, ya, dari orang-orang yang bersaksi atau orang yang hadir saat ini. Begitulah isyarat beliau kepada umatnya, ya, kepada para sahabat sebelum beliau meninggalkan dunia ini, yang mana ketika beliau SAW dicabut nyawanya, tidak hanya penduduk Madinah yang gempar, tidak hanya manusia yang gempar pada saat itu, namun seluruh malaikat, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini turut menyaksikan kesedihan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu berat apa yang diperjuangkan oleh Nabi SAW untuk umatnya, untuk Islam yang mulia ini, hingga ketika nyawa Nabi SAW sudah berada di tenggorokannya, Nabi SAW masih memikirkan umatnya, masih memikirkan kita, ummati, ummati, ummati. Ya, bahkan beliau berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, betapa beratnya, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Ya Allah, timpakanlah rasa sakit sakaratul maut ini dari umatku untukku. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi SAW masih berpesan kepada umatnya, ya, alaikum bisolah, alaikum bisolah, wa ma malakat aimanukum. Wahai umatku, jagalah sholat, jagalah sholat, dan peliharalah hubungan baikmu kepada orang-orang lemah. Nabi tidak hanya memberikan pesan kepada kita tentang hablum minallah, yaitu hubungan vertikal kepada Allah saja, tapi juga hubungan horizontal kepada manusia, ya, yaitu menjaga hak-hak orang lemah. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya beliau.